Mulai, kita akan mulai kajian virtual kali ini. Insyaallah sambil menunggu mungkin Ustadznya sedang login, sedang masuk ke Zoom kali ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para asatiz, para jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di kajian rutin insyaallah, kajian virtual PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang kemudian didukung juga oleh komunitas Tahajud Qol Indonesia dan Saung Mirza. Alhamdulillah bisa kembali melaksanakan kajian rutin virtual. Insyaallah yang akan mengisi kajian kali ini di Sabtu kali ini adalah Ustadz Lukman Al-Hakim, Lukman Nur Hakim LC. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, yang akan memaparkan insyaallah materinya tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum sambil menunggu, mungkin insyaallah kita akan sama-sama murojaah dulu. Sama-sama kita murojaah surat Ad-Duha insyaallah. Sama-sama kita murojaah surat Ad-Duha. Mari ta'awuz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Ini idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Baik, alhamdulillah ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Masih sambil menunggu, mungkin insyaallah yang akan kita kaji mungkin di kesempatan kali ini adalah tentang keteladanan, mungkin ya sedikit nanti sambil menunggu Ustaz mungkin masuk ke Zoom kali ini. Insyaallah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang keteladanan Nabi yang mulia, insyaallah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tentu sama-sama kita tahu, sama-sama kita sering dengar ya, insyaallah kisah Khalilullah itu Ibrahim alaihissalam yang begitu fenomenal gitu ya, banyak dinukil, banyak disebut dalam ayat-ayat Al-Quran, yang tentu kata Allah Subhanahu wa taala faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Satu di antara faidah, satu di antara manfaat dari kisah-kisah orang terdahulu adalah la'allahum yatafakkarun, agar kita bisa berpikir, agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil faidah, manfaat, kemudian bisa diaplikasikan dalam keseharian, agar kemudian
menjadi contoh mungkin ya untuk kita semua insya Allah. Menjadi contoh keteladanan untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rekan-rekan ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ustaz Lukman Nur Hakim LC alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ya insyaallah mari sama-sama kita buka kajian kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih sudah menyempatkan hadir insyaallah di kesempatan kali ini di kajian virtual pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang kemudian didukung juga oleh komunitas Tahajud Call Indonesia dan Saung Mirza insyaallah. Ya, tadi sudah kita sampaikan di awal pembukaan, mukadimah dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan langsung masuk saja agar mengefektifkan waktu. Kita akan masuk pada kajian tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ustaz Lukman Nur Hakim LC insyaallah. Untuk itu kepada Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'mati ihwana insya Subhana bi ni'mati ihwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Sebagian saudara kita, sahabat kita, seluruhnya pada pada sibuk ya sekarang di mana? Di Arafah, di Mina. Baru beres kemarin ya dari Arafah. Ya, pada sibuk semuanya yang ada di mana? Yang ada di Mina, yang ada di Arafah. Terakhir kemarin mereka di Arafah gitu ya, di Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Kita berdoa mudah-mudahan sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, ya mudah-mudahan haji mereka hajan mabruro, yang wasa'yan mashkuro, dan maghfuro. Amin. Teman-teman yang Allah muliakan, tahukah kenapa mereka sangat merindukan kedahsyatan yang luar biasa gitu ya? Pengen haji, pengen berangkat haji, pengen umroh, berangkat lagi, umroh lagi. Tahukah teman-teman kenapa orang-orang berjubel ya di Arafah sampai 5 juta orang per tahun gitu ya yang berangkat ke tanah suci ini. Padahal itu sudah diatur kuotanya. Harus nunggu sekian puluh tahun, sekian puluh tahun, sekian puluh tahun. Kebayang nggak kalau dia obral segala macam gitu ya. Dia obral itu artinya kalau tanpa kuota apa yang terjadi kira-kira? Ya, wah itu luar biasa gitu ya. Coba kalau seandainya Mina itu dipindahkan, diperluas, bisa nggak? Kalau Arafah itu diperluas lagi atau dipindahkan, atau bulan haji dipindahkan ke bulan yang lainnya, gitu. Nah artinya teman-teman yang Allah itu semuanya mereka laksanakan yang 5 juta kaum muslimin tadi itu dalam rangka melaksanakan syariah yang luar biasa nenek moyang kita, yaitu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Masya Allah tabarakallah ya, sekarang bukan dari zaman COVID pengajian berapa tahun berarti ya ini ya Bapak MC, berapa tahun ini? Ini tahun ke-3 nih, masuk ke-4. Berarti ini berkahnya COVID ya.
Berarti ini berkahnya COVID ya teman-teman, Masya Allah. Berkahnya COVID, jadi akhirnya kita bisa silaturahim lewat Zoom ini ya. Dengan kita, saudara kita, sahabat kita gitu ya. Yang awalnya tidak kepikiran pengajian kayak begini, di zaman COVID jadi kepikiran gitu ya. Malah luar biasa ya. Dan ini pengajian mingguan atau bulanan ya? Ini pengajian mingguan, Set. Oh gitu? Ya, setiap Sabtu. Siap ya teman-teman, ya Allah muliakan. Tema kita adalah ya ibu-ibu, bapak. Ini saya hari ini ngobrol-ngobrol, sharing dengan antum semua. Tidak bermaksud sama sekali menggurui para sesepuh, para sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang hadir di sini. Ya, saya di sini ngobrol, cakap-cakap, bagian daripada di antara kita semuanya. Masing-masing punya hak di antara kita semuanya. Apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Ya, saya ada masa senantiasa sangat memerlukan untuk dinasihati oleh orang lain. Sebagaimana kita pun sama seperti itu. Karena hidup ini tidak bernilai, tidak bermakna sama sekali ketika di antara kita tidak saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dalam kehidupan berumah tangga sama kita pun tidak bernilai ketika orang tersebut tanpa ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sesama kita sama. Ya, karena kata Allah gimana? Demi umur, demi usia, demi waktu asar. Manusia pada umumnya rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang itu beriman, beramal soleh, kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Umur, waktu, usia, ya, wadduha, wal laili, wal asri, wan nahari, gitu kan? Demi siang hari, demi malam hari, demi pagi hari, demi waktu asar. Semua itu Allah bersumpah dengan waktunya. Artinya adalah, hei manusia sekalian, bahwa ya amanah-amanah umur ini, waktu ini, aku serius loh, gitu. Siapa nih Bapak MC namanya? Bapak MC Ustaz Nur Alim. Ustaz Nur Alim, gitu ya. Hei Nur Alim, saya berikan umur kepadamu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Artinya adalah, kuberikan umur kepadamu siang hari, disambung dengan malam hari, disambung dengan pagi hari, disambung dengan siang hari, disambung lagi dengan malam hari. Terus kata Allah, aku serius loh. Aku serius loh. Detik, jam, hari itu akan aku minta pertanggungjawaban. Hei Luqmanur Hakim, nama saya Luqmanur Hakim. Ya, kuberikan umurmu. Ya, sekarang umur kita, Pak Ustaz Nur Alim, umur antum berapa? 26, Zed. Hah? Saya 26. 26 masih muda. Alhamdulillah. Masih muda. Gitu ya. Saya sekarang seusia. Seusia siapa di sini ya? 46 tahun. Udah sepuh dikit. Usia saya sekarang 26, tambah 20 tahun. Gitu ya. Usia saya 26 juga sama. Cuma selisihnya di 20, beda 20 tahun. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang Allah muliakan, jadi ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal laili, wan nahari, wal duha, wal asri, kan gitu ya. Itu kalau kita terjemahkan secara bebas kayak begini, teman-teman. Hei Luqman, hei Nur Alim, kan gitu ya. Hei Medina, hei Bapak Surya, kan gitu ya. Aku berikan umur usiamu sampai usia 50 tahun, usia 60 tahun. Pagi hari dipakai apa? Apa yang kau imani dan kau amalkan? Siang hari, apa yang kau pakai amalkan? Apa yang kau imani? Sore hari, apa yang kau imani dan kau amalkan? Malam hari. Jadi jangan sampai ada orang itu satu jeda pun, satu detik pun, satu saat pun, satu umur dan usia pun, jangan sampai lalai. Karena aku serius loh, nyiptakan dan aku berikan kenikmatan umur dan usia ini. Aku serius loh. Makanya Allah bersumpah. Wal-laili, wad-duha, wan-nahari, wal-asri. Aku serius, kata Allah.
kuberikan umur, usia, dan waktu tadi itu. Ya, aku serius ngasih amanah yang tadi itu. Yang serius itu apa kira-kira? Yang ngucapin serius itulah Allah. Allah. Ya, ada SOP. Jangan sampai ada orang beriman di pagi hari, di siang harinya aneh-aneh. Beriman, beramal, soleh di siang harinya. Begitu sore harinya aneh-aneh. Di siang hari, orang itu Masya Allah, Tabarakallah. Di malam hari, orang itu aneh-aneh. Kan ada kata Rasulnya dalam hadisnya, fayusbihu mu'minan, di pagi harinya orang mukmin, di malam harinya dia kafir. Di malam harinya dia apa? Beriman, soleh kepada Allah. Begitu di pagi harinya, orang ini jauh dari Allah. Tuh teman-teman yang Allah muliakan. Ya, harapan kita, antum, anak, dan kita semuanya, di pagi hari ini yang hadir di sini, menjadi bagian daripada orang-orang yang betul-betul mensyukuri dengan umur, usia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi hari, detik ini, saat ini, bernilai, bermakna di antara kita semuanya. Makanya saya dengan antum semuanya, di antara kita, hari ini, yuk kita senantiasa saling berbagi motivasi, saling memberikan nasihat di antara kita semuanya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak mau kita diposisikan sebagai orang yang pintar ngomong. Ya, pintar ngomong, pintar cakap, pintar cakap-cakap. Ya, pintar ngomong, pintar cakap, pintar ngasih motivasi dan lain sebagainya kepada orang lain. Dalam waktu bersamaan lupa kepada dirinya. Ya, lupa kepada dirinya dan dirinya. Ya, sehingga Allah mengatakan gimana? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Hei Luqman, ata'muruna an-nasa bil birri. Kamu tiap hari cakap kasih kepada orang kebaikan, motivasi, nasihat kepada orang. Ata'muruna an-nasa bil birri, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Sementara kalian itu lupa kepada diri kalian. Lupa kepada diri kalian. Gimana antum sebagai ayah kepada anak-anaknya. Gimana antum sebagai suami kepada istrinya. Gimana antum sebagai saudara ke saudaranya. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Sementara kalian tiap hari tatluna al-kitab, baca kitab terus-terusan. Artinya belajar, ngajarin ke orang. Terus-terusan. Yang ngeri sebetulnya teman-teman jadi ustadz ya. Harus banyak pertanggungjawabannya. Ya, karena ngalaminnya teman-teman sejak zaman di Mekah dulu ya, sempat tinggal di Mekah sedikit, ada 11 tahunan, 12 tahunan dulu. Ya, sempat belajar di Mekah 11-12 tahunan. Tahun 98 sampai 2010 kurang lebih. Ya. Nah, kemudian sempat menjadi dai Indonesia. Seangkatan kita dengan Ustadz itu, Ustadz siapa? Firanda. Ya. Ustadz Firanda. Ya. Nah, Ustadz Firanda. Zaman anak di sana, Ustadz Budi Azhari, Ustadz Syafiq Basalama, gitu ya. Itu sejaman dengan kita ya. Ustadz Syafiq Basalama di atas anak setahun zaman di sana, gitu ya. Ustadz Firanda seangkatan lah sama kita. Cuman anak lamanya begitu beres kuliah tahun 2005. Setelah itu ada panggilan untuk apa? Untuk menjadi dai di Islamic Center di Maktab Jaliyat ya, di Maktab Jaliyat untuk menjadi dai kurang lebih sekitar 5 tahunan, gitu ya waktu itu. Makanya kita kalau sudah ngomong kayak begini harus banyak istighfar ya, harus banyak istighfar ya ibu-ibu. Para ustadz itu harusnya paling banyak istighfar. Dia banyak ngomong. Banyak cakap, banyak omong, harus banyak bermuhasabah, introspeksi diri, banyak bermuhasabah, introspeksi diri, karena dia paling banyak cakap-cakap. Nah, mudah-mudahan cakap kita hari ini buat antum semuanya, ini pada hakikatnya lagi menasihatin diri sendiri, ya, menasihatin kita sendiri sebagai orang yang mudah-mudahan bisa berbagi sharing ilmu dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita baca keterangan Nabi Ibrahim itu luar biasa, ya. Kita luar biasa. Jadi gini, teman-teman yang muliakan, kebayang nggak dalam hidup ini kalau kita tidak ada kesabaran, tidak ada keimanan. Hei para ayah, para bunda, sahabat-sahabat semuanya yang Allah muliakan, kebayang nggak kalau seandainya di antara kita semua dalam hidup ini tidak ada kesabaran atau hidup tanpa agama, gimana kira-kira?
Ya, hidup tanpa agama gimana kira-kira? Wahai teman-temanku, sadayana semuanya. Teman-teman para pengurus PC Al-Irsyad di Kota Bandung ya, dan teman-teman Tahajud Call. Kebayangkah kita dalam hidup ini ya, begitu keluar rumah ada godaan yang luar biasa. Kebayangkah teman-teman, kita dalam hidup ini buka YouTube mau dengarkan ceramah para ustadz, banyak iklan. Kebayangkah oleh teman-teman, lihat Instagram saja, mau lihat sesuatu, banyak sekali iklan. Kebayangkah teman-teman, kita dalam kehidupan ini, begitu ke kantor, seperti apa godaannya? Kebayangkah teman-teman yang Allah muliakan, begitu kita ke mana itu? Ke pasar, seperti apa godaannya? Kebayangkah teman-teman yang Allah muliakan, begitu kita mengarungi kehidupan ini, dalam rumah tangga ini, berbagai macam turbulensi kita rasakan dan kita rasakan. Ya, teman-teman. Tanpa agama, tanpa iman, gimana kira-kira? Tanpa agama, tanpa iman, seperti apakah kita? Nah, kalau saya boleh analogikan, teman-teman, kebayangkah oleh kita semuanya, kalau antum bawa mobil dari Bandung ke Surabaya, dari Bandung ke Pangandaran, terus mobil itu berangkat malam hari, tidak ada lampu, gimana kira-kira? Bapak Ustadz Nur Alim, Bapak MC. Nah, malam hari, gimana kira-kira? Tanpa ada lampu. Ya, tanpa ada rem, gimana teman-teman yang Allah muliakan? Nah, coba renungi dulu ya. Renungi dulu. Perjalanan yang begitu jauh, gelap gulita, terjal, banyak belokan, ada hujan, dan lain sebagainya, panas. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Tidak ada lampu. Bannya dugul. Tidak ada rem. Gimana kira-kira? Silakan masing-masing antara kita bermuhasabah, termasuk saya. Renung, gimana kira-kira? Menghadapi kehidupan ini luar biasa. Masuk ke kantor, masuk ke pasar, masuk ke sini, godaan kita, nafsu kita, gimana kira-kira? Itu seperti bawa mobil teman-teman di malam hari tanpa lampu, gimana kira-kira? Seperti bawa mobil, orang itu bannya nggak ada remnya, gimana kira-kira? Ya, seperti itulah teman-teman hidup kita tanpa agama. Tanpa agama. Tanpa ada cahaya. Tanpa ada iman. Tanpa ada rem. Makanya kata Allah gimana? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sekian ratus mobil tanpa lampu, tanpa rem, apa yang terjadi? Go ke Pangandaran. Tanpa rem, tanpa lampu, gimana kira-kira? Ya, teman-teman gimana, Ma? Bensin pas-pasan, bannya juga dugul. Gimana kira-kira, teman-teman? Nah, kebayang nggak antum dengan anak dan kita semuanya, keluarga besar Al-Irsyad misalnya, dalam kehidupan ini tanpa ada agama. Gimana kira-kira? Dalam hidup ini tanpa ada iman. Main emosional, hawa nafsu diikuti, ada permasalahan diikuti, hawa nafsu diikuti. Siapa kira-kira yang terzolimi kalau seperti itu? Siapa yang terzolimi kalau kayak gitu? Istri kita, teman-teman. Anak-anak kita. Kalau mobil yang tadi tanpa rem, gimana kira-kira? Dia akan nabrak mobil yang lain. Betul tidak? Nabrak motor, nabrak mobil, ketabrak nggak kelihatan. Nabrak mobil terus-terusan, nabrak motor terus-terusan. Begitu ada jurang, tidak tahu juga, karena nggak ada lampu. Ya, di Nagreg, apa yang terjadi dengan mobil yang tadi itu? Dia mudah masuk ke jurang, karena tidak kelihatan mana jurang, mana bukan jurang. Dia tidak tahu mana belokan, mana bukan belokan. Tidak tahu. Dia masuk ke jurang. Sebelumnya nabrak beberapa mobil. Itulah hidup dan kehidupan kalau tidak ada cerminan. Kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada rem. Atau teman-teman yang Allah muliakan, kalau hidup dalam kehidupan kita tanpa ada spion. Apa yang terjadi kira-kira teman-teman yang Allah muliakan? Nggak ada spion. Coba abang-abang di sini, mas-mas yang di sini, ibu-ibu bawa apa? Bawa mobil. Bawa mobil dari sini kemana misalnya. Ya, jauh, tapi nggak ada spion kanan kiri. Gimana kira-kira teman-teman? Nggak ada cermin. Gimana kira-kira? Sebelah kanan, sebelah kiri, cermin di atas juga nggak ada, bawa mobil.
Nah, Bapak MC coba-cobain. Ya, gimana kalau belokan ke kiri, cerminan ke kiri nggak kelihatan, nggak ada cerminnya, apa yang terjadi? Nabrak, motor ketabrak, belok ke kanan ketabrak, nggak ada cerminan. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini sudah tidak bercermin kepada generasi-generasi yang soleh, apa yang terjadi kira-kira? Pak Ustadz, Pak Lukman, ada cerminnya sebelah kanan, tapi rumek. Gimana kelihatan motor mobilnya? Lihat ke kanan, cerminnya rumek. Salah milih cermin. Ya, cerminnya rumek. Mobil nggak kelihatan, motor nggak kelihatan. Kan banyak orang seperti itu. Salah milih cermin, salah milih persahabatan, salah milih teman, salah milih figur, salah milih komunitas. Apa yang terjadi, teman-teman? Kenapa ada orang terjebak LGBT sekarang ini? Betul tidak? Kenapa orang terjebak LGBT sekarang ini? Kenapa orang terjebak dengan komunitas-komunitas yang tiba-tiba dia tersesat dengan pemahaman yang aneh-aneh? Ya, kenapa ada orang naudzubillah tsumma naudzubillah? Jadi begitu kita beli cermin, cermin rumek jadi percuma. Hidup tanpa cermin juga sesat, gitu ya. Mobil nabrak sana sini. Atau ada cermin, tapi cerminnya rumek. Gimana kira-kira? Nabrak kanan kiri akhirnya mah. Itulah pentingnya cermin, teman-teman yang Allah muliakan. Tidak sembarang pilih cermin. Carilah cerminan yang betul-betul, kata ibu-ibu mah ya, kata ibu-ibu ini mah, yang glowing. Ya, yang glowing. Ya, ibu-ibu lamun glowing ya, ibu-ibu kalau glowing wajahnya gimana kira-kira? Terus sebelum ke undangan setengah jam, 1 jam, gini terus tuh ibu-ibu ke undangan, ya maksudnya si Umi, istri, Umi ayo Umi, Abi kan masih ini. Ayo teteh ya, anak saya nih udah kuliah ya. Anak saya udah kuliah gitu ya. Ayo berangkat. Ini habis sebentar. Jadi yang nggak pede kalau apa yang menjadi ininya tidak glowing, tidak kayak gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, harusnya kita dalam hidup itu tidak pede ketika tidak ada cerminan. Ya, tidak ada cermin bisa nabrak sana sini. Punya cermin tetapi rumek, apa yang terjadi? Sama, nggak ada manfaatnya. Sehingga orang terjebak akhirnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cerminan tadi itu harus ada ternyata. Ke siapa, teman-teman? Cerminan kepada generasi-generasi terdahulu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran gimana? Ya Allah, berikanlah kepada kami cerminan. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Benar nggak? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami cerminan, ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan, ya Allah. Cerminan, guidance, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang dulu nikmat ini, keimanan ini, hidayah ini pernah Engkau berikan kepada siapa? Kepada generasi yang terdahulu, ya Allah. Ya, generasi terdahulu. Jangan sampai ada orang generasi terdahulu, ya, hei Bapak MC, ada orang yang ngambil cerminan generasi terdahulu, tapi cerminan yang diambil adalah dalam Al-Quran juga dikisahkan siapa ngambil cerminan Ustadz Korun. Emang generasi terdahulu yang diambil, tapi yang diambil adalah Korun. Salah atuh. Punya kekayaan yang diambil cerminannya Korun. Ya udah akhirnya mah jadi Mang Korun. Jadi Mas Korun akhirnya mah. Memang ngambil cerminan dalam Al-Qur'an, tapi yang diambil adalah siapa? Firaun. Memang ngambil cerminan nih ibu-ibu ya, ibu-ibu generasi terdahulu, bukan ibu yang di sini, bukan ya. Ibu-ibu yang ada di negara yang lain. Dia ngambil cerminan, tapi salah ngambil cermin. Siapa yang diambil? Memang dalam Al-Quran ada kisahnya. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh. Yang dia ngebangkang kepada suaminya. Yang dia ngebangkang kepada dakwah Allah ini. Dakwah ilallah ini. Jadi orang tidak hanya ngambil cerminan, tapi cerminan yang seperti apa? Nah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dulu Engkau ya Allah berikan cerminan-cerminan ini kepada orang yang dulu Engkau berikan, dan mereka happy ending, mereka selamat, dan Engkau jadikan sebagai teladan. Siapa? Ya, teman-teman yang Allah muliakan, lihat nih dalam surat apa ini? Dalam surat An-Nahl ayat 121, 122 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Ya, jadi ada dalam Al-Qur'annya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh Rasulullah sebagai cerminannya. Qad kanat lakum, telah ada. Tempo dulu juga ada Ibrahim sebagai teladan juga. Ya, jadi teman-teman tidak mentang-mentang dalam Al-Qur'an dijadikan cerminan. Ya. Tidak mentang-mentang dalam Al-Qur'an ada cerminan. Ya, di Al-Qur'an dikisahkan Qarun. Qarun memang diceritakan, tapi diceritakan kamu jangan seperti Qarun ketika jadi orang kaya. Di Al-Qur'an diceritakan, betul tidak ada Firaun. Kalau kamu jadi penguasa, nanti kamu jangan seperti Firaun. Kalau kamu jadi ummahatul mukminin, kamu jangan seperti jadi akhwat, jangan jadi sebagaimana siapa? Istrinya Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Ya harus gimana? Ihdina, ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Hidayah yang dulu, ya Allah, kau berikan cerminan itu kepada mereka. Yang mereka hidupnya itu beriman, bersabar, berjuang, beriman, bersabar, berjuang, beriman, bersabar, berjuang, beriman, berjuang, bersabar. Beriman, bersabar, berjuang, beriman, bersabar, berjuang. Ya Allah, berikanlah itu semuanya, ya Allah, kepada kami. Mereka semua itu menghadapi turbulensi dalam hidupnya. Mereka semua itu menghadapi turbulensi dalam hidupnya yang dahsyat luar biasa. Tapi mereka istiqomah. Mereka hidupnya itu mengalami turbulensi, ya Allah. Godaan dalam hidupnya, fitnah dalam hidupnya, ujian dalam hidupnya, fitnah dalam hidupnya, turbulensi dalam hidupnya. Tapi mereka iman, sabar, berjuang, berkorban, iman, berjuang, berkorban. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesabaran itu kepada kami, ya Allah. Siapakah teman-teman yang Allah berikan? Orang tersebut yang kita kenal dengan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu khalila, kekasihnya. Berikanlah kepada kami ya Allah cerminan keimanan tadi itu kepada orang-orang yang dulu Engkau pernah memberikan gelar wattakhadallahu Ibrahim khalila. Seorang Ibrahim ya Allah. Pak Ustadz, Pak Lukman, emang gimana Nabi Ibrahim itu? Nah, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, saya menjiwai ya dengan izin Allah. Ini materinya kalau cukup, berapa menit lagi ya? 20 menit lagi ya kalau lihat waktunya. Nah, gimana Pak Ustadz, Pak Lukman? Anak, ya teman-teman yang Allah muliakan, dunia haji ya, pernah ngebimbing. Zaman masih muda, ini Bapak MC ya, zaman masih muda, pernah ngebimbing haji dari tahun 99 sampai 2016. Berapa tahun kira-kira zaman masih muda? Pernah ngebimbing haji 16 tahun, 18 tahunan anak ngebimbing haji. Ya, makanya anak sekarang ketika lihat haji after Covid ya hanya tangisan dan tangisan saja mengenang masa lalu. Zaman kita masih muda di Indonesia sekarang gitu ya. Dulu anak hampir setiap tahun khutbah Arafah. Ya, khutbah Arafah di Arafah. Bawa 200 jamaah, bawa 400 jamaah, 200 jamaah, 400 jamaah. Pernah kita bawa satu kloter kayak begitu gitu ya. Nah, zaman-zaman kita masih muda. 2016 saya mengakhiri perjalanan haji saya dengan haji ngoboy. Jadi saya hampir 16 tahun kurang lebih hajinya terikat gitu ya. Terikat dengan jamaah. 16 tahunan kurang lebih saya terikat dengan jamaah. Pak Ustadz, ini gimana? Pak Ustadz. Nah, 16 tahunan saya terikat dengan jamaah. Ya, nah di 2016 saya mengakhiri ya bimbingan haji itu. Saya pengen tidak mau terikat dengan apa-apa gitu ya. Saya bebas-bebasnya. Akhirnya saya ngoboy sendiri, bawa badan sendiri gitu ya. Bagaimana gitu ya perjuangan dari Mina ke sini jalan kaki, dari Arafah jalan kaki dari mana? Dari Arafah ke Muzdalifah jalan kaki, dari Muzdalifah jalan kaki lagi sampai ke Mina, dari Mina jalan kaki lagi. Pokoknya mah hayang ngoboy gimana caranya gitu ya mengakhiri. Jadi ya teman-teman, bagaimana Nabi Ibrahim dulu, bagaimana negara Istiqomah dulu, saya betul-betul merasakan bagaimana menikmati haji ngoboy seorang diri gitu ya. Cuma bawa rangsel, udah ihram, bawa rangsel aja udah, bawa sejadah, kayak begitu, bawa sendal, bawa air, udah kayak gitu aja jalan kaki. Nggak terikat lagi. Karena kita kurang lebih sekitar 15-16 tahunan, dulu ya gimana? Pak Ustadz. Antum gimana lah yang terikat gitu ya. Nah, jadi kajian tentang Nabi Ibrahim ini saya dengan izin Allah menjauh banget gitu ya.
Dari 2016 juga emang ngebimbing ya, umroh ngebimbing. Kalau umroh hampir tiap bulan, umroh sebulan 2 bulan sekali kita berangkat terbang kalau umroh ya tidak lepas. Tapi kalau haji saya udah resign sampai 2016. Tapi siapa tahu ke depannya ya dimudahkan lagi ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berangkat lagi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya, turbulensi Nabi Ibrahim ya, teman-teman lihat nih. Ini kita singkat saja ya. Turbulensi Nabi Ibrahim itu, lihat teman-teman, maksud anak gini, antum pasti dalam hidup ngalamin turbulensi. Anak sudah nikah 23 tahun. Ya, udah nikah 23 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebayang nggak dalam pernikahan itu seperti apa turbulensinya? Ya. Sudah nikah 23 tahun. Ya. Punya anak 5, sudah kuliah semester 4 sekarang anak yang pertama. Yang kedua masuk kuliah sekarang. Ya, dulu saya mahasiswa, sekarang punya anak mahasiswa. Dulu mahasiswa, sekarang punya anak mahasiswi. Nah, gitu. Dulu kita cari akhwat, cari mahasiswi, sekarang kita punya anak mahasiswi. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, kebayang nggak? Ini orang tua dalam kehidupan ini, kalau tidak ada iman, tidak ada kesabaran, mikirin SPP gimana kira-kira? Betul tidak? Uang dari mana? Fulus, kata orang Arab nih, di sini orang Arab nih. Fulus min fen, fulus. Fulus min fen. Nah, kan gitu ya. Nah, kebayang nggak teman-teman yang Allah muliakan? Kalau hidup berumah tangga ini tidak ada modal iman, tidak ada Allah, tidak ada iman, tidak ada Al-Quran, tidak ada kesabaran gimana kira-kira dalam hidup ini? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, seorang Nabi Ibrahim itu di usia muda sudah ada turbulensi berhadapan dengan penguasa pada waktu itu. Itu Nabi Ibrahim. Kebayang nggak teman-teman yang mereka? Berhadapan dengan penguasa pada waktu itu Raja Namrud. Ya, ketika Namrud pada waktu itu mencari siapa yang menghancurkan berhala ini. Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang menghancurkan ini? Kok bisa ini berhala pada hancur semuanya itu? Siapa? Man fa'ala hadza? Man fa'ala hadza? Siapa yang menghancurkan ini? Yuqalu, dikatakan itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dikejar Ibrahim. Ibrahim, anta fa'alta hadza? Apakah kamu yang menghancurkan ini semuanya? Kata Nabi Ibrahim, tanyalah kepada itu yang paling besar. Dia masih ada. Itu kampaknya di mana? Kata Namrud, gimana? Gimana saya tanya kepada yang besar tadi itu? Dia kan tidak bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim, gimana? Kalau kamu ngajak dia tidak bisa bicara, dan kamu yakin itu, kenapa kamu sembah? Kamu itu tahu tidak bisa bicara. Kamu tahu tidak bisa bicara. Kenapa kamu sembah? Coba pikir, kata Nabi Ibrahim itu. Coba pikir, kalah debat, main otot gitu teman-teman ya. Kalah debat, main otot akhirnya mah. Tuh teman-teman. Nabi Ibrahim seorang pemuda di usia antum semuanya itu, gimana akhirnya mah? Diambil, dikumpulkan, hei masyarakat semuanya. Orang Babilonia, kumpul semua, siapkan kayu bakar, kita bakar seorang pemuda ini. Tuh teman-teman, kebayang nggak? Ini adalah turbulensi dalam hidup dan kehidupan. Kalau kita gimana kira-kira? Wah, udah lari. Udah lari dan lain sebagainya. Seorang Nabi Ibrahim itu, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, teman-teman jamaah Irsyad, dan juga Tahajud Qadar dan komunitas yang lainnya. Nabi Ibrahim akhirnya ditangkap, diangkat di sebuah tempat yang berada di tempat pembakaran. Ya, kemudian siapkan pembakarannya dan bakarlah Nabi Ibrahim. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya narukuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan engkau juga menyelamatkan. Tuh teman-teman. Turbulensi ini Nabi Ibrahim hadapi. Hidup ini perlu pengorbanan dan juga perjuangan. Menanamkan nilai, menanamkan kebaikan itu perlu pengorbanan dan perjuangan. Beres teman-teman ujian itu, Nabi Ibrahim selamat dan selamat. Tuh ujian Nabi Ibrahim di usia 20 tahunan ke sini sudah seperti itu teman-teman yang Allah muliakan. Usia-usia diangkat menjadi nabi. Usia 40 tahunan, 30 tahunan ke bawah ke sini Nabi Ibrahim ujiannya dahsyat luar biasa. Nabi Ibrahim nikah sampai penantian nungguin anaknya 60 tahun. Hei teman-temanku semuanya, kebayangkah Nabi Ibrahim berapa puluh tahun nunggu temannya? Ada yang tahu berapa tahun kira-kira nunggu temannya? 60
Nunggu anaknya itu 60 tahun. Hei teman-temanku, semuanya yang hadir, sahabatku, kalau orang sudah nikah pengen apa kira-kira? Para ustadz semuanya, ya. Kalau orang sudah nikah, ya teman-teman di Saum Mirza, kira-kira ini kalau orang itu nikah pengen apa kira-kira? Pengen anak, pengen keturunan, betul tidak? Nah, Nabi Ibrahim itu menjerit kepada Allah, pengen Nabi Ibrahim menjerit kepada Allah selama 60 tahun. Selama 50 tahun apa jeritannya, abang-abang? Mas-mas, akang-akang, apa jeritannya? Nih ceritanya teman-teman. Apa coba kira-kira? Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Terus Robbi habli minas solihin. Sementara Nabi Ibrahim terbranding di mata masyarakat, dia seorang nabi. Dia seorang rasul. Betul tidak? Hei teman-temanku, kalau terbranding nabi dan rasul, apa yang terjadi kira-kira? Doanya mustajab, betul tidak? Kalau dia di mata masyarakat ngaku nabi utusan Allah berarti semua apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah, betul tidak? Nah, kebayang nggak? Branding itu sudah terbangun di mata masyarakat, tapi keinginan Nabi Ibrahim nggak dikabul-kabulkan. Gimana kira-kira? Kebayang nggak, teman-teman? Masyarakat sudah taunya dia nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu berarti terbranding, doanya mustajab. Dan mustajab doanya. Itu secara psikologis gimana kira-kira teman-teman? Secara psikologis gimana kira-kira? Kalau boleh saya katakan kayak begini ya teman-teman. Kalau ada seorang ayah, dua-duanya dokter. Betul tidak? Dokter. Udah mah dokter, S3, cum laude, dua-duanya juga orang dahsyat luar biasa. Ini anak-anaknya ke negeri nggak keterima. Ke swasta nggak keterima. Gimana kira-kira? Beban nggak kira-kira? Ayahnya spesialis, ibunya spesialis. Bapaknya rektor, ibunya rektor. Satu dari Jerman, satu dari Belanda. S1-nya di Jerman, S1-nya di Belanda. Ini anaknya hanya kampus di lokal aja nggak keterima. Gimana kira-kira? Secara psikologis gimana? Beban. Itulah Nabi Ibrahim. Diuji oleh Allah. Ujiannya dahsyat luar biasa. Selama 60 tahun itu Nabi Ibrahim, selama 60 tahun Nabi Ibrahim diujinya luar biasa. Tapi teman-teman lihat nih, teman-teman, kalau antum mau berkaca dari Nabi Ibrahim, berkaca dari sisi apa coba? Optimismenya dalam hidup. Optimismenya dalam hidup. 60 tahun nikah, tidak pernah beliau pesimis dalam hidupnya. Dia menjerit kepada Allah. Apa jeritannya? Robbi habli minas salihin. 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 60 tahun kemudian, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya, dengan keimanannya, beliau kemudian apa coba? Diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nikah baru setahun, baru 2 tahun, ingat Nabi Ibrahim. Bagi teman-teman yang baru 5 tahun, ya, kalau kita bercermin nih, Nabi Ibrahim 60 tahun, Masya Allah, Umi, gitu ya, Bunda sabar, optimis terus, tuh Nabi Ibrahim 60 tahun, gitu, Bunda sabar, ayah yakin, insya Allah, gitu kan. Nah, di usia 85 tahun Nabi Ibrahim, teman-teman, dikasih rezeki anak. Di usia, kata para ulama itu, usia 85 sampai 90 tahun. Nah, lanjutin nih, teman-teman. Ini ujian yang kedua. Optimis, terus-terusan, dan bersabar. Tidak pernah pesimis Nabi Ibrahim. Di usia 90 tahun, Allah uji lagi. Tahu nggak, teman-teman, apa ujian berikutnya? Nih, ya. Ujian berikutnya adalah, ya Ibrahim, kum, bangkit, berdiri, dan berangkat kamu. Ila ardil haram, tuh ke ardil haram, ke tanah haram. Antum tahu nggak? Hei teman-temanku yang saya cintai karena Allah, antum tolong jiwai ya. Ana menjiwai banget. Nah teman-teman nih kajian ini. Kebayang nggak? Hei teman-temanku, dari Bandung ke Surabaya 200-300 tahun yang lalu, kira-kira itu kendaraan apa kira-kira? Tolong jawab di hati nuraninya. Nah, gitu ya. Bandung Surabaya 300 tahun yang lalu. Mobil ada di dunia ini berapa ratus tahun ke belakang kira-kira? Ya. Mobil dan pesawat ada di kehidupan kita ini berapa ratus tahun yang lalu mulai ada mobil.
Ya, kurang lebih sekitar 100 tahunan lah ya ke belakang mobil itu, atau 120 tahunan misalnya. Nah, kalau tanpa mobil kita ke Surabaya tempo dulu, yang jaraknya 1000 kilo, Bandung-Surabaya, gimana kira-kira teman-teman pakai apa kira-kira? Beres nih? Udah renungannya? Bagaimana kalau 500 tahun yang lalu, teman-teman? Beres? Bagaimana kalau 1000 tahun yang lalu, teman-temanku? Orang-orang yang hidup pada masa itu, Bandung, Surabaya. Atau ke luar negeri, gimana kira-kira? Nah, kebayang nggak teman-teman, bagaimana 2000 tahun yang lalu? Coba antum, pikirkan dengan hati semuanya. Hei teman-temanku yang saya cintai, karena Allah. Bagaimana kalau 7000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah, dari Palestina harus kemana coba? Harus ke Ardul Haram, ke Mekah, yang jaraknya kurang lebih 2000 km. Nah, di usia 85 tahun, di usia 90 tahun, teman-teman bawa bayi, gimana kira-kira? Hei sahabatku semuanya yang saya cintai karena Allah, gimana kira-kira? Di usia 90 tahun, punya anak yang diinginkan, yang dirindukan, tiba-tiba harus ada ujian yang berangkat kemana? Ke Ardul Haram, 2000 km kurang lebih. Sudah kebayang nggak kendaraan apa kira-kira? Para asatir semuanya, teman-temanku semuanya, ikhwan akhwat semuanya. Sudah kebayang nggak? Berapa bulankah? Ana pengen nanya sama antum, apakah ada Alfamart? Apakah sudah ada Indomaret? Apakah sudah ada rest area? Yang emak-emak, ibu-ibu tinggal ngafe sekarang ya, ada Starbucks, ada kopi kenangan, ada janji jiwa. Sudahkah ada? Ini 2000 km, teman-teman. Dari Palestina sampai ke Mekah. Yuk orang bayangin ya. Capeknya. Bunda capek. Ya, Uma capek. Gitu ya. 2000 km. Nah, sekian bulan perjalanan teman-teman sampailah ke Mekah. Nah, teman-teman lihat nih. Ini kalau tidak ada ekstra sabar, ekstra iman, ekstra totalitas dengan perintah Allah, kira-kira mungkin nggak dilakukan kira-kira kalau tanpa husnudon kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam melaksanakan perintahnya, gimana kira-kira teman-teman? Ya, gimana kira-kira? Ke sebuah lembah, ke sebuah tempat, hai teman-teman tolong perhatiin, gimana kira-kira? Tidak ada orang, tidak ada kehidupan, tidak ada sayuran, tidak ada air. Mekah tempo dulu ratusan hektar tanah gunung yang tidak ada manusia, Pak Nur Alim. Tidak ada angin, tidak ada air. Tidak ada sayuran, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Gimana kira-kira? Coba kalau teman-teman yang hadir di sini umrohan ke travel, tanya ke travelnya, kita mau ke Mekah di hotel apa? Jawaban orang travel gini, Bu, maaf ini mah tidak ada hotel. Gimana kira-kira? Bu, gimana ini makannya? Maaf, ini tidak ada makanannya. Bu, gimana kalau kayak gitu kira teman-teman? Hotelnya apa? Tak ada hotel. Gimana makannya? Tak ada makanan. Gimana transportasi? Tak ada transportasi. Gimana? Nah, Nabi Ibrahim main perintah oleh Allah gitu saja dan dia terima. Sampai Mekah apa yang terjadi teman-teman ya, teh? Sampai Mekah. Sampai di Mekah teman-teman udah berbulan-bulan, Bunda, alhamdulillah sudah capek, sudah sampai. Ya, kita singkat nih teman-teman. Begitu sampai di Mekah, teman-teman yang Allah muliakan, di sebuah tempat yang ratusan hektar luas, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada sayuran, tidak ada air, tidak ada segala macam. Apa yang terjadi teman-teman? Nabi Ibrahim lihat apa yang terakhir. Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu. Tuh teman-teman, kebayang nggak para ayah bunda? Ibrahim, tinggalkan anakmu dan istrimu. Kebayang nggak teman-teman coba? Baru nyampe Mekah, tiba-tiba apa? Ujian berikutnya. Tinggalkan istrimu dan anakmu. Tinggalkan istrimu dan anakmu. Kebayang nggak? Baru nyampe Mekah. Itu anak yang dirindukan selama 60 tahun harus ditinggalkan. Itu istri dan anaknya yang dirindukan, jeritan selama 60 tahun harus ditinggalkan. Tapi Ibrahim iman, siap, ya Allah. Berangkat aja Nabi Ibrahim itu. Hei abang-abang, ya mas-mas, berangkat aja Nabi Ibrahim itu.
Istrinya, anaknya ditinggalkan langsung Nabi Ibrahim. Istrinya ngejar. Istrinya ngejar, wahai suamiku, limadha tarokta, kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu? Kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu? Tidak dijawab Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu? Tidak dijawab juga. Baru berikutnya teman-teman lihat nih. Ya Ibrahim, Allahu amaroka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu kau tinggalkan aku dan anakmu ini? Apakah Allah? Apakah Allah yang kau suruh, yang diperintahkan Allah, kau suruh meninggalkan aku dan anakmu ini? Nabi Ibrahim gini, ya Allah yang menyuruh kami meninggalkan kamu dan anakmu ini. Kata istrinya gimana? Silahkan berangkat. Kalau memang ini perintah Allah, silahkan berangkat. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita semuanya. Tuh, teman-teman yang Allah muliakan, silahkan berangkat. Tahu nggak ke mana teman-teman yang Allah berangkat? Ke Mesir. Ke Mesir berangkatnya Nabi Ibrahim itu. Teman-teman, di malam hari setelah perjalanan sekian mil, Nabi Ibrahim menjerit kepada Allah, ya Allah, satu sisi aku taat dan aku taat dengan perintahmu. Satu sisi aku taat dan taat cinta kepadamu ya Allah. Tapi satu sisi aku pun sayang. Aku pun sayang kepada istri dan anakku ya Allah yang kurindukan selama 60 tahun ini. Nabi Ibrahim di malam hari curhat. Dan itu diabadikan dalam surat apa? Ya, surat Ibrahim atau surat Sofat ya, ayat 136. Apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di sebuah lembah yang tidak ada hidup dan kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana liyuqimus shalat. Jadikanlah ya Allah. Nih teman-teman, kalau kita bercermin Nabi Ibrahim, kalau antum sebagai suami ninggalin anak, jangan lupa kayak Nabi Ibrahim. Gimana titipannya? Rabbana liyuqimus shalat. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang mendirikan sholat. Ya teman-teman, kalau kita berkaca Nabi Ibrahim, ketika anak istri, hei bunda, jangan lupa sholat ya. Hei anak-anakku, jangan lupa. Itulah Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa teman-teman? Ini yang dahsyat luar biasa. Apa kira-kira? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia di muka bumi ini sampai yaumul kiamah ya Allah. Ya teman-teman, kenapa orang kangen lagi ke Mekah, kangen ke Mekah, kangen ke Mekah, kangen ke Mekah, kangen ke Mekah. Pengen umroh, pengen berangkat lagi. Udah haji, pengen berangkat lagi. Kenapa kayak gitu? Kedahsyatan doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati manusia di muka bumi ini sampai yaumul kiamah. Jadikanlah hati mereka, ya Allah, tahwi ilaihim. Merindukan, kangen lagi ya Allah. Tahwi ilaihim, jatuh hati. Sampai Rasul pun 50 tahun tinggal di Mekah kurang lebih, nyampe Madinah, masih rindu ke Mekah. Ya Mekah, innaka khaira Allah, ardullah. Engkau lah tanah sebaik-baik yang ada di muka bumi ini ya Allah. Wa habbu ilallahi wa rasuli. Engkau lah tanah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Laula ukhrijtu, kalau aku tidak diusir, aku tidak mau keluar dari Mekah ini. Tuh teman-teman. Itu Rasul. Padahal sudah 53 tahun tinggal di Mekah. Begitu diusir, kangen ke Mekah. Nah Rasul aja kangen ke Mekah. Bagaimana kita yang ada di Indonesia? Betul tidak? Nah kangen rindu ini berawal daripada kedahsyatan doa seorang ayah Nabi Ibrahim. Nah singkat cerita teman-teman, berangkatlah Nabi Ibrahim kemana? Ke Palestina, ke Mesir. Berapa tahunkah kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? 13 tahun. Lama berangkatnya itu. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan sampai sekian tahun lagi ditambah. 15 tahun, 17 tahun. Di Mesir, kebayang nggak kangen rindunya, teman-teman? Anak yang diinginkan, dahsyat luar biasa. Harus ditinggalkan. Kemana? Ke Mesir, jauh, lama lagi. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang Allah muliakan? Lihat, teman-teman. Sekarang Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, boleh pulang kamu sekarang. Kemana? Tuh ke Mekah. Tengok anakmu dan istrimu itu. Nih, sebagai kisah terakhir ya. Ujian terakhir, turbulensi Nabi Ibrahim yang terakhir. Sekarang tengoklah anakmu. Pulanglah ke Mekah sekarang. Ibu-ibu, Bapak yang muliakan,
Di antara kita kalau ninggalin anak, istri, berbulan, bertahun, gimana kira-kira kalau sudah kangen ke anak, gimana kira-kira teman-teman? Ada yang pernah di antara kita meninggalkan anak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gimana kira-kira? Itulah Nabi Ibrahim, sekian puluh tahun dengan istri dan anaknya yang dirindukan, pernikahan selama 60 tahun. Pulanglah dari Mesir, nyampe ke Mekah, teman-teman. Kangennya luar biasa, ke anak, kangen. Hei, Bapak MC, kangen ke anak kan? Meluk. Teman-teman lihat nih, tolong perhatiin semuanya. Apa yang terjadi kira-kira? Begitu anaknya nyampe ke Mekah, kangen, rindu ke anaknya, ke Ismail. Teman-teman lihat nih. Di otaknya Nabi Ibrahim, di pikirannya Nabi Ibrahim, gimana kira-kira? Ada wahyu yang harus disampaikan kepada anaknya. Mimpi tiap malam 3 hari berturut-turut. Ada wahyu. Kangen. 13 tahun tidak ketemu. 13 tahun nggak ketemu. Begitu ketemu ada mimpi di sini, ada wahyu yang harus dilaksanakan kan? Mimpinya para nabi itu kan wahyu, betul tidak? Ya, apa mimpinya teman-teman? Sambil meluk anaknya, dia bilang, "Ya bunayya, inni aroka anni adbahuka fandur mada taro. Ya bunayya, inni aro anni adbahuka fandur mada taro." Wahai anakku, aku bermimpi melihatmu. Aku bermimpi. Di mimpi aku melihatmu. Anni, aku ini, azbahuka, menyembelihmu. Teman-teman kebayang nggak? Ya, kebayang nggak? Kangen rindu, tiba-tiba harus mengucapkan mimpi yang tadi itu. Inni aroka anni azbahuka fandur mada taro. Jawaban seorang anak yang soleh itu adalah, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kau akan dapatkan aku menjadi orang yang sabar. Tuh teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Wahai ayahku, siapkanlah pisau. Pisau disiapkan, tempat disiapkan, ya, semuanya sudah disiapkan. Singkat cerita teman-teman ya, ini kisahnya panjang. Singkat cerita, ya teman-teman, begitu Ismail udah terlentang kayak begitu, ini pisau yang sudah ini, matanya ditutupin kayak gini, Bismillahi Allahu Akbar. Turunlah malaikat Jibril datang. Laqad saddaqtar ru'ya. Kamu sungguh sudah membenarkan apa yang menjadi mimpimu itu. Cukup. Ujianmu lulus. Inna hada labalahual balaul mubin. Ini adalah ujian yang sangat besar sekali. Ujian yang besar. Wa fadainahu bidibhin adim. Kami ganti Ismail itu dengan hewan yang begitu besar. Hewan yaitu kambing. Kemudian apa lagi? Wa ja'alnahu. Kemudian kami jadikan hikmah bagi yang lain. Itulah kenapa kita berkorban. Kalau kita bercermin kepada Nabi Ibrahim kesolehan, keimanan, kesabarannya, beliau rela demi cinta kepada Allah, meminta anaknya, beliau serahin kepada Allah dengan cara disembelih. Allah meminta kepada kita bukan anak. Betul tidak? Allah hanya meminta kepada kita sebagian daripada rezeki yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berkaca Nabi Ibrahim ketika diminta oleh Allah anak, Ibrahim berikan. Nah, betul tidak? Cukuplah itu kisah Nabi Ibrahim saja. Tapi hikmah daripada situ adalah kita bagaimana dengan pengorbanan kita ketika Allah minta dari kita rezeki itu. Kemudian disyariatkanlah menjadi Idul Kurban, Idul Adha. Bukan anak yang minta dari Allah, tapi hewan, rizki yang kita miliki, itulah yang diminta dari Allah. Bukan hewannya yang sampai kepada Allah, tapi keimanan dan ketakwaannya yang sampai kepada Allah. Ya, teman-teman yang Allah berikan, berkaca kepada Nabi Ibrahim, mari. Karena berkaca kepada orang terdahulu yang soleh, itu glowing-nya luar biasa, bersihnya luar biasa.
Berbagai macam ujian, turbulensi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim hadapi dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwakalan, dengan penuh ikhtiar, dengan penuh totalitas, dan semuanya. Itu pun kita dalam hidup ini berbagai macam turbulensi, hadapi dengan husnudzon pada Allah, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan keimanan, hadapi dengan keikhlasan. Maka insya Allah endingnya kita akan menjadi generasi-generasi yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khair. Ada Ustadz yang sudah menyampaikan dan memaparkan materinya yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita renungi, bisa menjadi pengingat untuk kita semua insyaallah. Baik, masuk ke sesi berikutnya, mungkin dipersilahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, barangkali satu penanya terlebih dahulu, dipersilahkan. Tafadhal bagi ikhwat iman semuanya, para asatiz, para jamaah semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz. Insya Allah sudah paham. Ya Bu ya semuanya. Barakallah. Ada barangkali? Kalau tidak saya yang nanya, Ustadz. Oh, siapa yang Siap, Marasullah, barakallah. Baik, satu mungkinnya sedikit, saya agak penasaran, kalau 13 tahun di Mesir itu ngapain aja gitu, sekilas. Ya, kalau 13 tahun di Mesir itu, emang orang-orang dulu begini ya teman-teman. Jadi ini, kalau zaman sekarang itu ya, orang ngebana gitu ya. Sebagian orang tua berat banget kan mesantrein anak ke pesantren gitu ya. Dari Bandung ke mana gitu ya, keluar Bandung. Ustadz ada nggak pesantren yang dalam Bandung gitu ya? Betul nggak? Nah akhirnya kita nyari sekitar Bandung. Dari Bandung kita lompat kemana gitu. Saya mesantrein anak gitu ya, dari Bandung ke mana, keluar Bandung saja atau masih Jawa Barat berat lah gitu ya. Apalagi kalau lintas Jawa, lintas provinsi, kayak gitu. Nah, padahal kalau kita tahu ya, pengorbanan orang-orang terdahulu, istilah boarding itu, ibunya itu demi anaknya itu sampai nyekolahin anak itu lintas negara. Ya kebayang nggak? 1400 tahun yang lalu, seorang ibunya Imam Syafi'i ya mindahin anak dari Palestina, dari Gaza ke Mekah hanya untuk ilmu. Nah, kebayang nggak? Itu bawa anak masih kecil dari Palestina ke Mekah, seperti apa kira-kira teman-teman ya? Nah, di Mekah hanya berapa tahun waktu itu Imam Syafi'i. Dari situ diterbangkan lagi dari Madinah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Madinah berapa tahun diterbangin lagi ke Baghdad. Itu kan kalau sekarang lintas negara. Betul tidak? Kalau sekarang kan lintas negara yang seperti itu. Ya, teman-teman. Itu kan lintas negara. Nah, maksud anak adalah sekarang aja kita dengan ada pesawat masih mengatakan jauh kan, kita kemana ya. Nah, ini orang-orang tempo dulu tuh luar biasa. Zaman Nabi Ibrahim dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi gini, Imam Syafi'i itu dari Madinah ke Baghdad, di Baghdadnya itu berapa puluh tahun kan gitu ya. Kan 16-17 tahunan sampai jadi mufti. Mas Andren sampai jadi mufti. Itu Imam siapa? Imam Syafi'i. Jadi mufti orang nomor 1. Dari mulai santri sampai jadi muftinya. Berapa tahun kira-kira? Ya, nah mereka aja para ulama lintas negara pada waktu itu jadi mufti. Apalagi kalau memang ini seorang nabi, gitu kan? Paham nggak? Mereka aja sebagai santri yang punya ilmu agama, gitu maksud saya. Dari Madinah nyantri ke Baghdad,
20-30 tahunan. Nabi siapa? Bukan Nabi, Imam Syafi'i. Sampai jadi mufti. Itu santrinya gitu lah. Uyut ke bawahnya gitu. Apalagi kalau para nabi ya. Betul-betul dia udah kayak robot kan nabi itu. Udah apa kata Allah, kata Rasulnya. Itu tugas utama. Kayak inilah kayak ya kalau bukan memisalkan ini ya, ini contohnya gini. Kalau orang sudah tugaskan, kamu jadi Kapolda, gitu, kamu jadi koordinator TNI daerah Sumatera, dia bisa pulang ke Bandung kan bukan keinginan dia kan, dia nunggu diperintahkan lagi gitu Dia berapa tahun di sana, 15 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun kan, bukan wewenang dia untuk saya pengen pindah, bukan wewenang dia kan gitu ya. Nah Nabi Ibrahim itu kemana-mana itu bukan wewenang beliau, kayak gitulah. Itu wewenang Allah, dipindahkan gitu. Berangkat kamu, berangkat kemana? Ya, Nabi Ibrahim betul-betul ke Mesir, ya apa ya? Tugas santrinya aja Imam Syafi'i gitu ya. Sebagai generasi sekian ribu tahun aja tugasnya berdakwah. Seperti itu juga teman-teman ya, tugasnya para nabi gitu ya. Yang luar biasa ditugaskan oleh Allah. Seperti itu juga tugasnya Rasulullah ketika di Madinah. Seperti itu juga tugasnya Nabi Musa alaihissalam yang kisahnya paling banyak dalam Al-Quran. Ya seperti itu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tugasnya? Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya adalah tugasnya sebagaimana Nabi Nuh ya dalam Al-Quran. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharon. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharon. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharon. Ya tugasnya sama pada umumnya ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Seperti tugas para nabi secara umum ya. Bagaimana mereka melepaskan umat ini daripada kesyirikan dan mereka mengarahkannya kepada tauhid. Itu tugasnya. Ya, syariatnya ada, cuman beda dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman maksud anak gini, di balik dia sebagai seorang nabi, kan dia sebagai manusia, betul tidak? Paham nggak teman-teman? Di balik dia sebagai seorang nabi, kan dia sebagai manusia. Kebayang nggak? Yang dia pun ada hati nuraninya, gitu. Bagaimana kerinduan, kekanganannya. Nah, tidaklah mungkin itu semua bisa dilaksanakan kecuali sabarnya luar biasa, totalitasnya luar biasa, keimanannya luar biasa, husnudonnya sama Allah luar biasa, tawakal kepada Allahnya luar biasa. Betul tidak? Nah, itulah yang kita teladani. Sisi mereka sebagai manusianya. Yang mengorbankan itu semuanya karena cinta kepada Allah. Melebihi cinta di atas segala-galanya. Sekalipun anak harus dikorbankan. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, Inna hadza lahuwal bala'u. Ya, ini adalah ujian yang sangat besar sekali. Ya, Al-Quran yang mengatakan kayak begitu. Tapi dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena dia cinta kepada Allah. Karena dia yakin di balik perintah Allah pasti ada syariatnya. Mana teman-teman syariatnya? Tahu nggak syariatnya? Waja'alnahu, kami jadikan ini adalah pelajaran ya syariah bagi generasi yang lainnya. Apa itu? Idul Adha, Idul Kurban. Kebayang nggak berapa juta kaum muslimin, berapa miliar kaum muslimin di dunia ini yang kurban? Kebayang nggak? Tiap tahun lagi. Berapa miliar manusia kurban sampai yaumul kiamah. Itu pahalanya ke siapa kira-kira teman-teman? Pahalanya adalah kepada Nabi Ibrahim, kepada Rasulullah, kepada Nabi Ibrahim, pahalanya itu. Tuh, teman-teman, makanya ya, kalau kita jadi ayah nih hikmahnya, harus senantiasa memberikan contoh yang paling terbaik. Karena akan di-follower, akan diikuti oleh anak-anak kita. Gitu, teman-teman. Kalau kita jadi ayah, kalau kita jadi suami, kalau kita jadi kepala sekolah, kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi leader di perusahaan atau segala macam, harus jadi qudwah, harus jadi contoh. Kenapa? Akan di-follow, akan diikuti kebaikan-kebaikan tadi itu. Meninggallah kita teman-teman, maka amal jariah terus ngalir kepada kita semuanya. Pak Ustadz, saya masih suka ingat sama ayah saya, Pak Ustadz. Ketika ayah saya itu begini, Pak Ustadz, sama abah saya, Pak Ustadz. Tuh, betul nggak? Terkenang oleh anak-anaknya. Ayahnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya nyampe kepada ayahnya. Jadi pokoknya antum, kalau yang positif-positif, istiqomahkanlah. Karena akan ada follower yang melihat, menyaksikan, dan mengikuti. Apapun itu kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan, jadikanlah sebuah habit. Jadikanlah sebuah karakter. Dan karakter antum di sekolah,
antum di kampus, antum di perusahaan, antum di rumah tangga. Jadikanlah itu sebuah habit kebaikan. Dia akan di-follow di perusahaan oleh karyawannya, dia akan di-follow oleh anak-anaknya ketika dalam hidup dan kehidupan ini. Itu menjadi amal jariah. Itulah Nabi Ibrahim, teman-teman, pengorbanan sekali yang dahsyat luar biasa, dijadikan hikmah dan ibroh dan syariah oleh generasi-generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah mungkin dicukupkan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah pemaparan yang luar biasa, dan tentu mudah-mudahan bisa kita tangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan jadi mungkin peringatan, jadi tadi muhasabah untuk diri kita semua, sehingga dari kisah-kisah yang disampaikan, dari cerita yang dipaparkan dalam Al-Quran, menjadi cermin yang tidak rumit ya Ustaz ya, insya Allah. Jadi cermin yang terang, cermin yang betul-betul jelas, untuk kemudian jadi memandu kita semua agar tidak keluar dari jalur-jalur yang disunahkan dan dinukil dalam Al-Quran. Baik, Ustaz, mungkin itu yang bisa kita kaji, yang mungkin kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa bersilaturahmi kembali di lain waktu, di tempat yang lain insya Allah, mudah-mudahan. Baik, itu aja mungkin ya untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallah khair pada Ustaz, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan senantiasa diberkahi usianya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Kita ketemu lagi di Indonesia ya. Insyaallah. Ayo, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.